Shalom, haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kesempatan pada hari ini kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang peringatan dari Tuhan. Alkitab ini isinya sih memang peringatan, Saudara, ya. Peringatan kalau kamu menurut, maka diberkati. Kalau kamu tidak taat, maka kutuk ini jalan terus. Begitu, Saudara, ya. Kita akan melihat dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai ke 3. Inilah wahyu Kristus Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Jadi kita mendengar ya, kitab nubuatan ini di kitab Wahyu, nubuatan firman Tuhan tidak ada satupun yang tidak digenapi. Memang menunggu waktunya. Ya. Nah, Tuhan mengatakan di dalam Wahyu 1, apa yang harus segera terjadi. Ya, apa yang harus segera terjadi. Dan di ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti ya, apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini sudah tertulis, tetapi saudaraku, tidak semua orang beriman mau memperhatikan apa yang Tuhan peringatkan bagi umatnya. Ya. Apa yang Tuhan peringatkan bagi umatnya. Sebab mereka merasa lebih penting hidup yang sekarang ini. Bagaimana usaha bisa sukses, bagaimana bisa untung besar, bagaimana tahun-tahun yang akan datang bisa berhasil bahkan lebih lagi. Semua itu tidak salah. Kalau kita usaha tentu kita berpikir bagaimana bisa meningkatkan produksi kita, bagaimana bisa meningkatkan keuntungan kita, dan lain sebagainya. Semua itu bagus, saudaraku, bagus. Tetapi ya, kalau hal-hal ini, hal-hal jasmani ini yang paling utama, lebih utama dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan, justru ini yang berbahaya. Waktu zamannya Nuh, itu Tuhan sudah memberitahu kepada Nuh sebelum terjadi Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian 6 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Jadi 120 tahun sudah dinubuatkan oleh Tuhan, dan Nuh itu adalah pengkhotbah, ya, berkhotbah tentang kebenaran.
tetapi buktinya tidak ada yang ikut. Mereka lebih sibuk dengan urusan masing-masing. Pasti di situ ada yang berhasil, pasti di situ ada kaya zamannya, ternaknya banyak dan lain sebagainya. Mereka lebih fokus ke arah itu. Nah, firman Tuhan mengatakan akhir zaman ini sama seperti zaman Nuh. Sama seperti zaman Nuh. Nah, waktu orang-orang Nuh lagi berhasil, lagi menikmati, lagi sukses, lagi bersenang-senang, tahu-tahu air bah datang. Semua sia-sia dan terhilang untuk kekal. Ya, terhilang untuk kekal. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan sudah memberi peringatan. Aku datang seperti zamannya Nuh, seperti zamannya Lot. Nah, orang beriman yang tidak sungguh-sungguh, mereka seringkali mengabaikan atau tidak mau peduli. Markus 13 ayat 19 sampai 20. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Nah, Tuhan memberitahu ini loh kedahsyatan yang akan terjadi. Nah, kalau pemerintah seandainya memberitahu, mengumumkan, awas ada tsunami, awas bahaya tsunami, mereka mempersiapkan. Sebelum itu terjadi, mereka sudah mempersiapkan diri. Nah, keinginan Tuhan seperti itu, Tuhan sudah memberitahu kepada umat ini loh. Bahkan dalam Matius 24 ayat yang ke-25, Matius 24 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. 24 ayat 25, camkanlah, artinya perhatikan. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau kesukaran makin bertambah, kejahatan makin bertambah, dosa makin bertambah, bahaya di mana-mana, itu Tuhan sudah memberitahu. Nah, kalau diberitahu orang beriman tidak bersedia, salahnya sendiri dan pasti gugur. Ya. Romawi 1 sudah diberitahu oleh Tuhan. Ya, sudah diberitahu. Memang waktu Nuh membuat bahtera tidak tahu kapan hujan itu akan datang. Tapi sebelum 1 minggu hujan itu turun, Tuhan sudah memberi tanda-tandanya. Dan Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh. Begitu juga Tuhan berjanji akan memberitahu lebih dahulu hal-hal yang akan datang supaya umat Tuhan tidak bingung. Ya. Tetapi bisa ikut rencana Allah yang indah. Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat yang ke-7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi waktu itu makin dekat. Sekarang kita melihat tanda-tanda zaman sudah mulai digenapi. Kapan Tuhan datang belum tahu. Tapi kalau kedatangan Tuhan makin lama makin dekat, biasanya tanda-tanda itu lebih jelas. Lebih jelas. Ya. Seorang presiden mengunjungi ke satu daerah. Sebelum kedatangan presiden mungkin daerah itu
belum diaspal, terus masih rusak keadaan, tahu-tahu diaspal, tahu-tahu diperbaiki daerah itu, terus beberapa aparat negara datang, dan pasti ada orang penting datang, ternyata presiden. Jadi tanda-tanda itu akan diberitahu. Nah, yang jelas saudaraku, Tuhan mengatakan seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot. Tuhan menyuruh Nuh buat bahtera, akan ada hujan lebat, banjir, seluruh dunia saat itu. Nuh taat, tapi tahun demi tahun tunggu kok belum datang. Sama seperti sekarang. Sehingga tidak heran banyak timbul pengejek-pengejek. Lah, dari zaman dulu kan sudah diomongin dalam firman. Tuhan mau datang. Bahkan beberapa hamba Tuhan menceritakan Tuhan mau datang. Buktinya sampai sekarang awas. Ya, awas. Pengolok-pengolok, pengejek-pengejek akan tertinggal. Sebab firman Allah tidak mungkin tidak digenapi. Langit dan bumi bisa lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal. Luar biasa. Kita beruntung kalau kita percaya, kita yakin, dan kita bersedia. Ya, kita bersedia. Contoh, saya ambil contoh. Pak, sebulan lagi Bapak saya ajak keliling ke luar negeri, ke Amerika, mungkin ke Inggris, dan lain sebagainya. Kalau saya percaya, saya mesti mempersiapkan diri buat paspor dan lain visa dan lain sebagainya, karena saya mau pergi ke tempat jauh. Saya beli koper, saya baju-baju persiapkan. Begitu hari hanya datang, betul. Ternyata saya betul diajak. Begitu juga, saudaraku. Tuhan sudah memberitahu, kita bersedia, tas. Waktu itu berubah dalam sekejap. Haleluya. Haleluya. Sebab apa, saudaraku? Kita ini bukan anak-anak gelap. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat sampai yang ke-7. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 7 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ya, jangan, saudaraku. Di dalam Matius 16 ayat 3, tanda-tanda zaman kita harus ngerti. Ya, harus mengerti. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan percaya kepada janji-janji firman Tuhan, dia tidak akan tersesat dan dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, pendapat bahwa Tuhan tidak akan datang, masih begini-begini dan lain sebagainya. Kita tidak akan terombang-ambing sebab kita punya dasar yang teguh di dalam firman Tuhan. Kita berakar, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kalau ada yang memberi pengajaran yang lain, Tuhan Yesus tidak datang, masih lama, ribuan tahun lagi baru datang. Kita nggak percaya. Karena kita sudah melihat apa yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, hari-hari ini pada bermunculan. Hari-hari ini mulai makin lama makin jelas. Ya. Sebab itu dikatakan Efesus 4 ayat yang ke-14. Efesus 4 ayat 14 dikatakan demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa aking pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Nah, sebab itu Paulus waktu menyampaikan firman Tuhan, jemaat di Berea, dia periksa lagi.
Dia lihat lagi, betul nggak apa yang diajarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, oh betul. Jadi mereka cek ulang. Lihat di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga jemaat Berea ini makin lama makin bertumbuh. Karena dia yakin, dia percaya apa yang disampaikan oleh Paulus. Dan dia cek kembali dalam firman Tuhan, dia pegang. Memang saya anjurkan, saudara mesti cek kembali, periksa kembali ayat-ayat firman Tuhan, ada nggak yang tidak cocok dengan ayat yang lain. Kalau penafsiran atau pembukaan firman Tuhan ternyata bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, ya jangan kita pegang. Sebab firman Tuhan itu menjadi satu kesatuan yang harmonis, saudara. Nggak saling bertentangan. Romawi 2. Dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Mazmur 43 ayat yang ketiga. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Ini Daud mengatakan, tuntun aku, bimbing aku, supaya aku dituntun dibawa ke gunungmu yang kudus. Bukan apa kata orang. Bukan orang berkata begini, begitu, terus kita ikuti. Tidak, kembali kepada firman, sebab firman Tuhan itu lengkap, berisi rahasia, dari permulaan zaman sampai ke akhir zaman, sampai masuk surga bumi baru. Ya, surga yang sekarang nih akan dibakar habis. Loh, berarti surga kita nggak kekal. Sebab itu kembali kita mesti belajar firman Tuhan. Ya. Nah, memang di dalam firman Tuhan tetap ada bagian-bagian firman Tuhan yang masih termeterai, ya. Tetapi pada waktunya Tuhan akan membuka meterainya. Kepada Daniel meteraikan. Nanti pada akhir zaman pengetahuan orang bertambah. Nah, di situ terbuka. Bagian yang termeterai, bagian yang masih rahasia itu bagian Tuhan. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Yang terbuka itu kita taati, kita ikuti, ya. Taati, saudaraku, ya. Nah, sekarang waktu Tuhan mulai membuka materai rahasia firman Tuhan yang termeterai, ya, sampaikan. Bukan untuk diri sendiri. Tuhan mengatakan naik ke suatu rumah, beritakan supaya semua dipersiapkan, ya. Matius 10, 26, 27. Naik, beritakan, siarkan, ya. Kedatangan Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-hambanya, para nabinya, ceritakan. Supaya umat Tuhan boleh dipersiapkan. Sebab pada akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan hujan akhir. Ulangan 11 ayat yang ke-14. Ulangan 11 14. Ya, dikatakan demikian, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Jadi hujan awal, gereja berdiri, gereja mula-mula berdiri. Hujan akhir, terjadi penuaian besar-besaran. Yang dituai gereja yang sudah siap. Gereja yang sudah mempersiapkan diri. Sebab saudaraku, kalau hujan akhir dicurahkan, ya, kita bisa mengerti. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mengerti dan tidak bisa tahan menghadapi situasi akhir zaman ini.
Waktu murid-murid di hujan awal dapat tekanan, dia lari kepada Tuhan. Dia berdoa. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Kisah 4, 29 sampai 31. Dikatakan demikian, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tanpa Roh Kudus, gak mungkin ada satu tahan. Tidak mungkin. Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberikan kemampuan, sehingga gereja umat Tuhan menang saat menghadapi tekanan yang begitu hebat, bahkan keluar sebagai pemenang. Waktu 5 gadis bijaksana, pelita menyala, tapi dia punya cadangan minyak. Itu hidup orang beriman yang betul. Waktu tugas, pelitanya menyala. Waktu tidak tugas, ada reserve minyak. Ya, tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. 3, Romawi 3. Apa yang segera terjadi? Kan pertanyaan, apa yang segera terjadi? A. Dosa dan kesucian meningkat terus. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Suci makin suci, najis makin najis, ya. Itu berlangsung terus, ya. Hanya kecepatannya akan lebih cepat. Kalau kita melihat dosa hari-hari ini bertumbuh luar biasa, makin meningkat. Dulu mungkin tingkatannya baru 10, makin lama naik ke 20, makin lama naik ke 30. Menjelang kedatangan Tuhan, dosa itu sampai pada puncak-puncaknya. Saya beri contoh begini, semua dosa pasti bertumbuh sampai puncaknya. Misalnya zina. Orang berzina lama-lama merasa bosan. Akhirnya timbul kembang-kembang dosa. Ada yang namanya homo, ada yang namanya lesbi, dan lain sebagainya. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa dosa mengarah ke situ. Mari kita baca kitab Roma 1 ayat 26 dan 27. Dikatakan demikian, Roma 1:26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan hari-hari ini kita melihat gerakan LGBT di mana-mana. Bahkan beberapa gereja memberkati. Dan ini sudah dinubuatkan. Dan hari-hari ini kita melihat arah dosa itu mulai mendekat ke puncak-puncaknya. Sekarang kita melihat tentang dosa uang. Ya. Nah, uang ini akhirnya menimbulkan segala macam dosa. Karena apa? 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan 10.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sudah perhatikan, kadang-kadang tidak masuk di akal. Saudara. Tukang parkir, nagih parkir. Terus yang punya mobil marah-marah. Mau parkir, nggak ada petugasnya. Setelah mau keluar, datang petugas. Berapa sih parkir itu? Saya tidak tahu di kota besar. Mungkin 5.000. Gara-gara uang 5.000 beradu mulut, bisa-bisa berbahaya. Tahu-tahu terjadi pembunuhan. Gara-gara uang 5.000. Gara-gara uang 5.000. Saudara lihat, ini cinta akan uang bukan main. Akar dari segala jenis kejahatan dan puncaknya meningkat terus, yaitu menjadi meterai antikris, yaitu roh mamon yang masuk dalam orang-orang berdosa, dimeteraikan oleh roh mamon, termasuk orang Kristen yang undur. Saudara lihat, kadang-kadang karena cinta uang, tinggalkan ibadah. Karena cinta uang, cari uang terus, tinggalkan pelayanan. Cinta uang, tinggalkan masa teduh dan lain sebagainya. Ini bahaya. Lama-lama dia dikuasai oleh roh mamon dan termeterai. Ya. Hati-hati saudaraku, kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan, camkan. Firman Tuhan mengatakan, camkan ini. Artinya perhatikan, benci. Nah, apa yang kita melihat dosa benci terus meningkat, sampai seperti bapaknya, yaitu iblis, pembunuh. Gara-gara benci, orang bisa membunuh. Mungkin tidak dengan tangannya sendiri. Sekarang kita melihat akhir-akhir ini peristiwa terjadi pembunuhan ini dan lain sebagainya. Banyak versi, ya banyak cerita tidak tahu. Tapi dosa itu akan meningkat terus, ya, sehingga hatinya terbalik-balik. Kalau dulu melihat orang dibunuh, takut, ngeri. Sekarang beberapa orang menikmati. Wah, ya, kadang-kadang dalam film tembak-tembakan mati, darah mengucur, dinikmati, saudara. Tinju sampai berdarah-darah, dinikmati. Itu roh kekerasan. Nggak ada, saya pukul kamu dengan kasih. Di dalam dunia tinju tidak kenal. Pukul supaya mati, supaya jatuh dia. Ini pembunuhan yang dihalalkan dalam tanda petik. Karena begitu dia pukul dengan keras, kena kepala, terus terjadi gegar otak dan lain sebagainya, mati. Gak dihukum. Tapi coba di hal yang biasa mungkin di tengah jalan, atau orang tuh pukul orang sampai mati, masuk penjara. Ya, masuk penjara. Dan seterusnya, kesombongan, kejemauan hidup ini terus meningkat. Haman itu sebetulnya punya kedudukan yang enak. Di dalam kerajaan Ahasveros, dia punya kedudukan. Gara-gara Mordekai duduk, waktu Haman lewat tidak memberi hormat, timbul rasa dihina, merasa dihina dirinya, sombong. Tapi dia pikir gini, kalau aku hanya bunuh Mordekai, nggak ada arti. Dia selidiki, oh ternyata Mordekai orang Yahudi, bunuh semua bangsanya. Saudara, akhirnya terbalik. Ya. Ini akan segera terjadi, ya, dosa-dosa perzinahan di mana-mana. Kadang-kadang yang berzina, yang nyeleweng, yang selingkuh dan lain sebagainya, itu bukan golongan kaum bawah. Bukan hanya golongan kaum, kadang-kadang golongan kaum atas, usahawan,
dan lain sebagainya, yang punya kedudukan dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ya. B. Polarisasi. Polarisasi artinya begini, pembagian atas dua bagian yang berlawanan, itu polarisasi. Itu akibat dari Wahyu 22 ayat 11. Saya bacakan dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Wahyu 22 ayat 11. Apabila saat itu tiba, semua yang berbuat jahat akan melakukan lebih banyak kejahatan lagi. Yang keji semakin keji, yang baik semakin baik, dan yang kudus semakin kudus. Jadi ada dua pembagian. Satu kutub utara, satu kutub selatan. Gak bisa akur, gak bisa sama, saudaraku. Ya. Nah, dosa ini kita melihat terus, tapi orang yang tulus, orang yang sungguh-sungguh, dan orang yang percaya, mau percaya akan perkataan firman Allah, itu seperti mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Ya. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh nggak akan bisa tahan. Nggak akan bisa tahan. Roboh dalam tarikan ini roboh. Nggak bisa di tengah-tengah. Sekarang Senin sampai Sabtu di dunia. Nikmati dunia. Minggu ke gereja. Sekarang masih bisa. Di Wahyu 3 dikatakan, aku ludahkan kamu. Suam nggak mau Tuhan. Panas atau dingin. Nggak ada lagi di tengah-tengah. Nah, saya beri contoh, waktu Abraham dan Lot masih bersama-sama. Makin lama sudah nggak bisa bersama-sama. Terjadi perpisahan. Ya. Terjadi perpisahan. Nah, dua golongan ini makin lama makin tumbuh sebab tidak ada yang menghalangi lagi. Dulu Lot bersama Abraham, Abraham suka bikin mezbah. Lot mau lepas kontrol, gak bisa, ada Abraham. Ya. Begitu juga orang-orang beriman dulu dalam satu gereja, makin lama gak bisa. Orang nih hidupnya kok fanatik banget sih. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Dia merasa tidak nyaman di gereja itu, akhirnya diambil keputusan dah pergi. Nah, di saat dia pergi sudah tidak ada yang mengawasi lagi. Tumbuh dalam dosa begitu cepat. Gak ada yang mengawasi, gak ada yang memberi nasihat. Tidak ada yang memberi nasihat. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Perlu diperhatikan. Antikris itu adalah orang beriman yang undur. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dulunya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya Tuhan, terus tahu-tahu makin lama makin undur. Makin undur, hati-hati. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau saudara baca ayat 18 itu tentang antikris. Antikris sebelumnya itu sama-sama, orang beriman sama-sama. Lama-lama mengundurkan diri, lama-lama mengundurkan. Dikatakan tidak bersama-sama lagi dengan kita. Nah, sekarang kita melihat saudara, orang seperti ini tumbuh. Waktu gereja mula-mula, Petrus di dalam urapan Roh Kudus, nggak berani mereka. Kumpul nggak berani. Takut. Sebab Ananias dan Safira mati seketika saat dia membohongi Roh Kudus. Saat dia membohongi Roh Kudus. Nah, perlu Bapak Ibu ingat ya, Abraham dan Lot dulu bersama-sama. Tapi merasa tidak bebas, yang satu
dalam tanda petik sangat fanatik. Apa-apa Tuhan, apa-apa ibadah, apa-apa doa, apa-apa firman, apa-apa pelayanan, sangat fanatik dalam tanda petik menurut dia. Lebih baik keluar. Ini yang berbahaya. Ya, ini perlu diperhatikan. Sekarang kita melihat mengapa sampai terjadi polarisasi. Ya, mengapa sampai terjadi polarisasi dan jumlahnya yang lebih besar ada di jalan lebar. Mengapa sampai terjadi polarisasi, ya, dan jumlahnya yang lebih besar ada di jalan lebar. Matius 7, 13 dan 14. Matius 7, 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi sudah diberitahu pintu lebar, jalan lebar itu banyak. Tapi pintu yang sesak 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang nggak mau, sudah dikekang, dibatasi, diatur. Orang lebih baik semau gue. Kalau aku mau gini mau apa? Sebab itu di jalan lebar banyak orangnya. Di jalan sempit sedikit orangnya. Ya. Jadi satu, tidak punya pengertian firman Tuhan yang cukup dan bertumbuh. Ya. Mengapa sampai terjadi polarisasi? Satu, tidak punya pengertian firman Tuhan yang cukup dan bertumbuh. Kalau kita punya pengertian firman Tuhan, itu gini. Kita mendengar, kita taati. Itu kita sedang membangun fondasi rohani kita yang kokoh. Dengar, taati. Nah, orang seperti ini makin lama makin bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18. Matius 7, 24 dan 20 sampai 27. Matius 7, 24, 27. Itu jelas dikatakan, orang mendengar firman terus taat, ditaati, sakit, saudara. Ya. Kalau waktu kita dengar, enak, saudara. Tapi waktu kita praktek, saya ambil satu contoh yang sangat sederhana. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni mereka. Waktu kita dengar enak, tapi pada waktu praktek sakit. Nah, tapi kalau kita taat, kita membangun fondasi yang kokoh. Ada yang mendengar tetapi tidak taat. Hanya sekedar mendengar. Herodes itu suka mendengar Yohanes Pembaptis, suka. Tapi pada waktu ditegur dosanya, sakit hatinya. Ya. Nah, orang yang mendengar tidak taat, itu rumah rohaninya rapuh. Hanya berdiri di atas pasir. Waktu terjadi kesukaran, roboh saudaraku. Ya. Karena, orang seperti ini ditarik ke arah kutub yang satu, yang punya pendirian, yang punya fondasi yang teguh, ke kutub yang lain. Sehingga terjadi polarisasi. Dan banyak yang membangun rumah rohaninya di atas pasir. Bukti, pada waktu ditegur, dinasehati, ngambek, marah, tidak suka. Pindah gereja, cari gereja yang cocok. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, yang cocok dengan telinganya. Pokoknya ke gereja jangan ditegur salahnya, jangan ditegur dosanya, dan seterusnya. 2, pergaulan yang jahat. Ini saudara perhatikan. Kalau
kita lihat komentar-komentar orang dunia, kita tidak terlalu ambil pusing, saudara. Tapi kalau yang memberi komentar, yang menghasut itu orang Kristen, bahaya saudara, bahaya ya. Orang Kristen yang tidak bertobat terus memberi komentar, saya juga ke gereja loh, tapi saya tidak sefanatik kamu. Saya masih begini melakukan, nggak apa-apa. Yang namanya orang hidup di dunia mana mungkin tidak berdosa. Ya, kalau melakukan pelanggaran berzina jangan setiap hari. Ya, kita tetap sayang istri. Saya orang Kristen, saya masih pelayanan. Nah, ini yang bahaya, saudara. Komentar, pendapat seperti ini, saudara tolak dengan tegas. Ya, saudara tolak dengan tegas. Sebab nasihatnya itu, perkataan itu kanker. Di saat kita kuat, kita bisa tolak. Hati-hati. Perkataan itu bekerja mempengaruhi kita di saat kita tidak berjaga-jaga. Di saat kita lemah, iya, lah orang itu tadi nggak sungguh-sungguh diberkati usahanya, nggak sungguh-sungguh makmur, nggak apa-apa. Nah, coba kita lihat saudara, perhatikan baik-baik. Kita diminta oleh Tuhan, Lukas 12 ayat 57 harus tegas. Ya. Lukas 12:57, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Apakah sebabnya kamu tidak dapat memutuskan apa yang benar dari hal dirimu sendiri? Putuskan saudara. Kalau itu tidak benar, karena kita yang rugi, diri kita sendiri yang rugi. Menerima nasihat-nasihat itu seperti menaruh sel-sel kanker dalam tubuh kita. 2 Timotius 2 ayat 16, 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka terdapat Himenius dan Filetus. Ya. Pada saat kita kuat, tenang. Dalam nama Yesus, betul itu. Tapi kita ingat, setan pergi menunggu waktu yang baik untuk kembali. Justru di saat orang itu tidak berjaga-jaga, perkataan itu mulai muncul, mulai keluar. Kamu terlalu fanatik sih, itu lihat. Orang itu happy, sorga dapat, dunia dapat. Kalau kamu kurus kering, nah itu yang perlu kita mengerti, ya. Jaga pergaulan, miliki sikap yang tegas, tanpa kompromi. Waktu Paulus melihat Petrus berlaku munafik, dia tegur dengan keras. Sebab Barnabas ikut hanyut karena kemunafikan itu. Tapi untung Paulus berani berdiri dengan tegas menyampaikan pendapatnya. Haleluya. 3. Jalan lebar lebih banyak orangnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan terpengaruh oleh banyaknya orang. Memang di dunia ini kalau mau mengambil sesuatu keputusan, mau voting, dilihat suara terbanyak itu dianggap sebagai kebenaran. Itu yang dianggap betul. Jangan saudaraku, sebab jalan lebar itu jauh lebih menarik, jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan jalan sempit, karena pandangan matanya pandangan mata daging. Tapi kalau pandangan matanya dipimpin oleh Roh, dia bisa melihat akhirnya celaka orang itu, binasa. Ya, jalan sejahtera tidak dikenalnya, celaka saudaraku. Nah, jadi kita melihat Musa mengerti dan tidak mau ikut arus orang banyak dalam berbuat kesalahan.
Banyak. Sekarang begini, saya sedang menuju ke timur. Terus dari arah barat tuh nyerbu arus begitu besar. Saya untuk bisa keluar dari timur menuju ke barat itu banyak halangannya. Tapi saya kalau berbalik arah, saya berjalan ke timur gampang, ikut lancar saudara, lancar. Begitu juga orang beriman punya pendirian yang teguh. Jangan salah. Arus orang banyak belum tentu kebenaran. Musa seorang diri lawan saudaraku. Yosua dan Kaleb, 2 orang lawan 10 orang. 10 orang ini mempengaruhi 2 juta umat Allah saat itu. Sehingga mereka menangis, menjerit, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Sekarang kita melihat saudaraku bagian yang terakhir kesimpulannya. 1. Polarisasi masih berlangsung. Polarisasi masih berlangsung. Jangan sampai hanyut dan binasa. Bersedialah baik-baik. Polarisasi ini terus masih berlangsung. Nanti makin mendekati kedatangan Tuhan, makin jelas. Makin jelas. Matius 24 ayat yang ke-42. Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi kalau kita melihat, loh kok makin banyak orang melakukan pelanggaran terus. Tapi yang satu sisi ini, orang ini terus tetap kudus, tetap bersedia. Dan ini makin kelihatan, saudara. Gereja jalan lebar, gereja jalan sempit. Namanya gereja, tapi kadang-kadang gereja pun masih mengizinkan hal-hal duniawi masuk di dalamnya. 2, harus punya pendirian, jangan ikut yang salah. 3, bersekutu dan tumbuh bersama dalam gereja jalan sempit. Bersekutu dan tumbuh bersama dalam gereja jalan sempit. 4, bersekutu seperti Mazmur 133. Bersekutu seperti Mazmur 133 dan jangan lengah. Waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya menyampaikan apa yang menjadi peringatan dalam firman Tuhan. Kita hidup dalam masa-masa akhir di mana kesukaran, aniaya, dan lain sebagainya, kesukaran dalam segala bidang itu makin lama makin meninggi. Tapi jangan takut. Janji Tuhan di satu sisi juga Tuhan pelihara. Bahkan gerejanya menjadi satu keajaiban bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kembali kami diingatkan. Selagi kami berjalan di dalam dunia. Secara rohani kami juga berjalan dalam kerajaan surga. Sebab itu kami tidak mau lepaskan kepercayaan kami. Kami tidak mau ikut hanyut dalam jalan lebar. Roh Kudus akan memampukan. Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus mengartikan semuanya. Sehingga di dalam firman-Mu kami kuat. Kami hidup oleh karena firman. Berkati kami sadar, kami menyadari bahwa di tengah-tengah masa yang sulit ini tidak mudah untuk mencari nafkah. Tetapi Tuhan berkata, orang yang benar makan sampai kenyang. Mata Tuhan tertuju, mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada orang benar. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Itu kami
aminkan, kami percaya Tuhan. Sesulit apapun orang benar tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Berkati umat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati. Engkau limpahkan berkat-berkat surgawi, jasmani dan rohani. Kalau kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Berkati rumah tangga, berkati kesehatan umat-Mu, berkati masa muda umat-Mu, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap kokoh, kami tetap berkemenangan. Bukan karena kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan dan keperkasaan. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan berkuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap terpelihara, terjaga di dalam Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.